Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, serta bantuan sosial yang tahap keduanya yang selama ini ditunggu-tunggu sudah mulai cair semuanya secara merata. Nah, di video kali ini ada dua informasi penting yang akan saya sampaikan terkait bantuan sosial, penyaluran bantuan sosial untuk tahap kedua di tahun 2025 ini. Jadi kepada semuanya pastikan tonton video ini sampai selesai. Oke, langsung saja. Ini dia untuk informasinya. Di sini sudah diinformasikan langsung. Ini instruksi dari atas langsung diinformasikan kepada seluruh pendamping sosial yang ada di seluruh Indonesia agar mendokumentasikan seluruh penerima bansos, baik itu bansos PKH maupun BPNT, khusus untuk yang tahap kedua ini, agar didokumentasikan penarikan bantuan sosialnya. Nah, ini adalah salah satu instruksi yang sangat penting sekali dan nantinya akan dilaporkan melalui grup. Nanti akan dibuatkan grup, semua foto-foto dokumentasi penarikan bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT akan dikirim di dalam satu grup ini atau dilaporkan ke pusat bahwa bukti penarikan bantuan sosial tersebut sudah tersalurkan. Nah, berikut ini salah satu contohnya. Contoh pada saat akan dilakukan pengambilan foto dokumentasi seperti ini ya. Salah satunya memegang uang seperti ini, kemudian tangan satunya lagi memegang kartu KKS seperti ini. Kemudian difoto lalu dikirim melalui grup WhatsApp masing-masing. Nanti pendamping sosialnya yang akan merekap secara menyeluruh, kemudian dilaporkan ke pusat. Nah, jangan lupa nanti juga pada saat ngirim foto dicantumkan namanya, nama penerimanya, nama KPM, kemudian dari desa atau kelurahan mana, karena biasanya dalam satu pendamping sosial akan menangani beberapa desa atau kelurahan secara bersamaan. Oleh sebab itu penting sekali dicantumkan nama KPM-nya, lalu kemudian cantumkan alamatnya, dari desa atau kelurahan mana Bapak Ibu tinggal. Nah, tujuannya apa? Kenapa wajib sekali didokumentasikan seperti ini? Salah satu tujuannya agar memastikan bantuan sosial tersebut benar-benar sudah ditransaksikan oleh si pemilik kartunya. Jadi tidak dipegang sama pihak kedua, karena di beberapa wilayah ternyata masih ada ketua kelompok atau beberapa oknum lainnya aparat setempat yang memegang kartu KKS KPM tersebut, kemudian ia mentransaksikan secara keseluruhan lalu dibagikan ke KPM-nya masing-masing. Nah, perlu untuk diketahui hal itu tidak dibolehkan karena kartu KKS ini wajib sekali dipegang sendiri oleh pemiliknya dan ditransaksikan sendiri oleh pemiliknya. Dan satu hal lagi, yaitu di beberapa wilayah masih mewajibkan khusus untuk BPNT, apabila cair bansos BPNT-nya maka di beberapa wilayah itu masih menerapkan yang namanya wajib ditukarkan berupa sembako di agen tersebut. Nah, perlu diketahui sekarang itu sudah tidak berlaku lagi hal-hal yang seperti itu. Itu adalah aturan yang sudah lama sekali dihapus oleh Kemensos Ibu Risma pada waktu itu, dikarenakan terbukti beberapa oknum Iwarong menyalahgunakan wewenangnya, sehingga hal tersebut dihapus dan penerima bansos BPNT bebas menarik bansosnya berupa uang tunai melalui agen dimanapun sesuai keinginannya dan melalui ATM langsung juga dibolehkan. Kemudian dibelanjakan untuk bantuan sosialnya sesuai dengan kebutuhannya di toko manapun sesuai dengan yang diinginkan juga, tidak harus di toko tertentu atau di agen tertentu untuk membelanjakan bansosnya. Nah, itu adalah salah satu tujuan pemerintah pusat, sehingga wajib sekali untuk penyaluran bansos untuk tahap kedua ini didokumentasikan. Jadi kepada Bapak Ibu semuanya yang belum sempat mendokumentasikan bansosnya seperti ini, segera didokumentasikan sekarang. Kalaupun memang struknya atau bukti penarikannya itu sudah hilang, sudah dibuang, maka tidak perlu menyertakan struknya, cukup memegang uang seperti ini aja dan juga memegang kartu KKS seperti ini, kemudian difoto lalu kirimkan ke pendamping sosialnya masing-masing. Oke, itu tadi untuk informasi yang pertama terkait penyaluran bantuan sosial tahap kedua ini. Selanjutnya untuk informasi yang kedua. Nah, kepada Bapak Ibu semuanya yang saat ini masih kosong kartu KKS-nya pada saat dicek, perlu untuk diketahui saat ini untuk penyaluran bantuan sosial itu masih bertahap, alias masih terbagi menjadi beberapa bagian atau termin. Sehingga apabila Bapak Ibu ngecek kartu KKS-nya kemudian di sana ternyata masih kosong, belum terisi saldo bansos, maka disarankan
disarankan untuk ngecek secara berkala sekitar beberapa hari ke depan sampai dengan periode penyaluran bansos tahap kedua ini selesai atau ditutup. Nah, itu untuk kemungkinan yang pertama. Selanjutnya untuk kemungkinan yang kedua, bisa jadi Bapak Ibu sudah dianggap tidak layak lagi terima bantuan sosial. Karena mau gak mau hal ini harus diterima ya, karena saat ini pemerintah sudah menonaktifkan atau mentidaklayakkan sebanyak 1,9 juta KPM yang dulunya menerima bansos kemudian dinonaktifkan dikarenakan setelah dilakukannya survei ground check DTSEN ternyata sebanyak itu 1,9 juta KPM yang selama ini menerima bansos dinyatakan tidak layak bansos lagi. Nah, jadi apabila pada saat dicek kartu KKS-nya ternyata kosong, kemudian ditunggu sampai dengan akhir periode penyaluran tahap kedua ini ternyata masih kosong juga, maka bisa dipastikan bantuan sosialnya Bapak Ibu sudah tidak aktif lagi kepesertaannya. Selanjutnya, misalnya nih ada KPM yang merasa masih layak terima bantuan sosial dari segi ekonomi misalnya ya, tapi tetap saja untuk bantuan sosialnya ternyata tidak cair. Nah, perlu diketahui juga selain itu, selain data yang tidak aktifkan lagi karena orangnya sudah dianggap mampu secara sosial ekonomi, ada faktor lain lagi yang menyebabkan bansos Bapak Ibu itu tidak cair. Salah satunya yaitu graduasi alamiah. Graduasi alamiah ini karena saat ini kan kita berada di tahun ajaran baru, sehingga bisa saja misalnya apabila Bapak Ibu penerima bansos PKH dan memiliki komponen anak SMA misalnya, kemudian anaknya sudah lulus SMA tahun ini, maka sudah pasti bantuan sosial PKH-nya otomatis tidak aktif atau tidak cair lagi dikarenakan ini yang dimaksud dengan graduasi alamiah, sudah tidak memiliki komponen lagi sehingga bansosnya otomatis tidak cair lagi karena untuk bantuan sosial program Keluarga Harapan ini itu ada komponennya. Jadi kalau sudah tidak memiliki komponen lagi otomatis bansosnya tidak akan cair lagi walaupun orang tersebut ternyata dinilai masih sangat layak terima bantuan sosial dari segi ekonomi, tapi apabila sudah tidak memiliki komponen lagi maka tidak bisa menerima bantuan sosial lagi untuk bansos PKH ini. Nah, apa saja komponen di dalam bantuan sosial program Keluarga Harapan ini? Salah satunya adalah komponen pendidikan. Komponen pendidikan ini terdiri dari anak SD, SMP dan juga anak SMA. Setelah lulus SMA di tahun ini misalnya, maka bansosnya akan terputus secara otomatis dikarenakan tergraduasi secara alamiah. Berikutnya yaitu ada komponen kesehatan yang terdiri dari ibu hamil dan juga anak usia dini. Anak usia dini dari usia 0 sampai dengan usia 6 tahun. Jadi apabila anaknya sudah berusia 6 tahun kemudian belum disekolahkan nih, misalnya belum terdaftar di Dapodik, maka bansosnya juga tidak bisa cair nih di sini antara usia 6 ke 7 misalnya, karena sekarang untuk anak SD wajib usia 7 tahun ya. Jadi kalau misalnya antara 6 ke 7 anaknya tidak disekolahkan, tidak dimasukkan ke Dapodik TK misalnya, maka anaknya tidak terhitung komponennya sebagai komponen kesehatan lagi, tapi ditunggu nanti sampai masuk SD dan terdaftar datanya di Dapodik sebagai siswa SD kelas 1 barulah bisa cair lagi bansosnya sebagai komponen anak sekolah dasar atau SD. Nah, selanjutnya komponen di PKH ini ada juga yang dinamakan komponen kesejahteraan sosial, yaitu terdiri dari lansia usia 60 tahun ke atas dan juga disabilitas berat, dan untuk nominal bansosnya yaitu sebesar Rp600.000. Baiklah, sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bantuan sosial yang ditunggu-tunggu selama ini akan cair secara merata. Dan jangan lupa tulis komentarnya di bawah video ini ya, di wilayah mana saja yang bansosnya sudah cair dan bansos jenis apakah yang sudah cair, entah itu PKH atau BPNT, agar teman-teman yang lainnya juga dapat mengetahui bahwa ternyata di wilayah tersebut sudah cair bansosnya. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.